Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak. Kali ini kita akan membahas dua kasus penyakit yang bisa dibilang paling sering ditemukan di usia anak. Yang pertama adalah diare, yang kedua adalah tipes abdominalis atau yang lebih dikenal dengan tipoid atau masyarakat awam mengenalnya dengan tipes. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas adalah diare. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa diare ini terkait dengan pola BAB gitu ya. Satu definisi mengatakan diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Batasannya adalah lebih dari 3 kali atau lebih dalam satu hari. Definisi lain mengatakan definisi diare adalah perubahan konsistensi tinja yang terjadi tiba-tiba akibat kandungan air di dalam tinja melebihi normal. Hitungannya adalah 10 ml per kilogram per hari dengan peningkatan frekuensi defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam dan berlangsung kurang dari 14 hari. Jadi intinya adalah diare itu terjadi perubahan konsistensi pada feses menjadi lebih cair atau bahkan air, kemudian frekuensinya pun meningkat lebih dari biasanya. Batasannya adalah lebih dari 3 kali sehari begitu. Jadi kalau sudah lebih dari 3 kali sehari kemudian disertai dengan konsistensi yang berubah begitu ya, nah itu bisa dikatakan diare. Oke, kita lanjutkan penyebabnya gitu ya. Sekarang apa penyebabnya? Ada berbagai macam penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya diare. Yang pertama faktor infeksi. Oke, jadi bisa karena infeksi saluran pencernaan makanan sendiri, gitu ya, yang merupakan penyebab utama diare pada anak, begitu. Jadi bisa karena infeksi bakteri, macam-macam bakterinya gitu ya, mulai dari salmonella, shigella, kemudian vibrio E. coli itu juga bisa. Virus pun juga bisa, enterovirus, rotavirus, astrovirus itu juga bisa. Kemudian infeksi parasit. Nah, parasit apa yang dimaksud? Bisa karena cacing, Ascaris, Oxyuris, kemudian protozoa juga bisa, Entamoeba histolytica, kemudian Trichomonas hominis, jamur pun juga bisa, Candida albicans gitu ya. Kemudian ada lagi infeksi lain yang bisa menyebabkan terjadinya diare, yaitu infeksi di luar alat pencernaan makanan. Nah, dari mana? Jadi ternyata infeksi-infeksi di luar saluran pencernaan makanan manusia itu pun juga bisa menyebabkan diare. Karena apa? Karena mungkin tidak ditangani dengan adekuat, tidak ditangani dengan baik, yang akhirnya bakteri tadi bisa jalan-jalan. Nah, salah satunya ke organ pencernaan makanan. Infeksi apa saja? Jadi bisa karena otitis media akut, ya. Jadi infeksi yang terjadi di telinga tengah. Kemudian bisa karena tonsilitis, bronkopneumonia, ensefali dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian infeksi di luar alat pencernaan makanan ini terjadi terutama pada bayi dan anak di bawah umur 2 tahun. Jadi itu faktor-faktor infeksi yang bisa menyebabkan terjadinya diare. Kemudian faktor malabsorpsi. Jadi faktor terkait penyerapan makanan. Malabsorpsi karbohidrat disakarida pada bayi dan anak ini yang terpenting adalah terkait dengan intoleransi laktosa ya, biasanya terdapat pada susu begitu. Kemudian malabsorpsi lemak itu juga bisa, malabsorpsi protein itu juga bisa. Faktor lainnya adalah faktor makanan, makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan itu juga bisa menyebabkan terjadinya diare. Nah, kalau pada anak-anak biasanya terjadi akibat faktor dari ketidakmampuan menyerap makanan dengan baik gitu ya, sehingga terjadi peningkatan peristaltik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan. Peristaltik ususnya dia kerjanya terus-menerus, akan tetapi penyerapan sari-sari makanan tadi menjadi menurun karena terus-menerus gerak peristaltiknya aktif gitu ya. Nah, akibatnya menyebabkan diare. Kemudian yang terakhir adalah faktor psikologis.
Bisa karena rasa cemas, rasa takut, begitu ya. Ini jarang terjadi pada anak-anak, tetapi dapat terjadi pada anak yang lebih besar. Nah, kalau pada orang dewasa misalnya, begitu ya, kondisi-kondisi diare ini bisa terjadi akibat faktor psikologis, stres, cemas, ansietas yang berlebihan, itu pun juga bisa menyebabkan terjadinya diare. Disadari ataupun tidak, begitu ya. Dalam satu waktu kita pernah mengalaminya, ketika sedang takut yang berlebihan, ketika sedang cemas yang berlebihan, begitu. Kalau tidak efeknya adalah sering buang air kecil, efek yang lainnya adalah diare, keluar keringat yang banyak, gitu ya. Itu yang tanpa kita sadari, gitu ya. Itu kira-kira etiologi yang bisa menyebabkan penyakit diare. Oke, faktor risiko sekarang. Jadi apa-apa saja sih yang bisa atau siapa saja sih yang bisa berisiko, gitu ya, terkena diare. Jadi yang pertama faktor umur. Diare terjadi pada kelompok umur 6 sampai 11 bulan pada saat diberikan MPASI, gitu ya. Nah, karena pola ini menggambarkan kombinasi efek penurunan kadar antibodi ibu, kurangnya kekebalan aktif bayi, pengenalan makanan yang mungkin terkontaminasi bakteri tinja. Jadi menjadi penting hukumnya, begitu ya. Hygiene personal itu diterapkan ketika memiliki anak usia bayi, misalnya untuk menyiapkan makanan misalnya, atau untuk pada saat menyiapkan susu misalnya, itu menjadi penting hukumnya personal hygiene, gitu ya. Faktor musim ini juga bisa dipengaruhi oleh letak geografis. Indonesia sendiri diare pada musim kemarau itu disebabkan karena rotavirus. Sedangkan kalau karena bakteri itu lebih sering terjadi atau meningkat pada musim hujan, ya. Jadi intinya diare ini bisa terjadi sepanjang tahun, hanya penyebabnya saja yang berbeda, gitu ya. Ketika terjadi di musim panas biasanya bakteri penyebabnya adalah rotavirus. Kemudian pada musim hujan biasanya penyebabnya adalah dari golongan bakteri. Oke, kemudian faktor lingkungan, kepadatan perumahan, ketersediaan sarana air bersih, pemanfaatan sarana air bersih, dan kualitas air bersihnya. Itu beberapa hal yang merupakan faktor risiko terjadinya diare. Oke, sekarang kita berbicara tentang klasifikasinya, gitu ya. Jadi jenis-jenis dari bakteri, begitu ya. Diare dibedakan menjadi diare akut, diare kronis, atau persisten, gitu ya. Diare akut, diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Jadi batasan akut adalah kurang dari 14 hari. Kemudian yang kedua adalah diare kronis, diare yang berlangsung lebih dari 14 hari dengan kehilangan berat badan atau berat badan tidak bertambah, failure to thrive, selama masa diare tersebut. Jadi kalau sudah lebih dari 14 hari kemudian disertai dengan kehilangan berat badan, itu sudah tergolong diare yang kronis. Kemudian diklasifikasikan menurut mekanisme patofisiologisnya, ya. Jadi ada yang diare sekresi, ada yang diare osmotik. Kalau yang sekresi disebabkan karena meningkatnya sekresi air dan elektrolit dari usus, dan juga menurunnya penyerapan zat-zat sari makanan. Ciri khasnya pada diare ini adalah volume tinja yang banyak, yaitu yang sekresi. Kalau yang osmotik disebabkan karena meningkatnya tekanan osmotik intralumen dari usus, ya, yang disebabkan karena obat-obatan atau zat kimia yang hiperosmotik, misalkan pada pemberian magnesium sulfat atau magnesium hidroksida, gitu ya. Jadi terjadi peningkatan tekanan osmotik. Itu untuk klasifikasi berdasarkan mekanisme patofisiologi. Oke, ketika berbicara tentang diare, kita tidak akan lepas dari yang namanya dehidrasi, karena salah satu komplikasi yang patut dikhawatirkan dari diare ini adalah terjadinya dehidrasi. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait derajat dehidrasi. Dibedakan. Jadi anak yang kurang dari 2 tahun dan antara anak umur 2 sampai 5 tahun. Pertama kita akan bahas dari yang kurang dari 2 tahun terlebih dahulu, begitu ya. Jadi ketika dikatakan derajat dehidrasinya ringan, begitu ya. Total
kehilangan cairannya adalah 175 ml per kilogram berat badan. Jadi katakan misalnya berat badan 10 kilo begitu ya, jadi ya tinggal dikalikan 10, 175 dikalikan 10. Nah, dari mana saja begitu ya. Jadi ada cairan yang hilang karena muntah, PWL, previous water loss. Kemudian ada kehilangan cairan melalui urin, kulit, pernafasan, ini yang tidak kita sadari gitu ya, tidak bisa kita kontrol. Itu NWL, normal water loss ya. Kemudian ada lagi kehilangan cairan akibat karena muntah yang hebat ya, concomitant water loss. Jadi dilihat dari derajatnya ringan, sedang ataupun berat begitu. Itu pada anak kurang dari 2 tahun. Kemudian pada anak umurnya 2 sampai 5 tahun begitu ya, sama derajatnya ringan, sedang, berat, akan tetapi dari cairannya dia lebih sedikit. Kenapa? Karena anak di usia kurang dari 2 tahun komposisi air atau komposisi cairan tubuhnya lebih besar ketimbang anak yang berada usianya di atasnya. Jadi di sini lebih sedikit untuk cairannya. Oke, kita lanjutkan. Manifestasi klinis, jadi tanda gejala pada diare. Yang pertama, kalau pada anak jelas anak menjadi cengeng, begitu ya. Gelisah itu mungkin karena terasa perutnya yang mules, melilit, sakit dan lain sebagainya. Jadi dia belum bisa untuk mengungkapkan secara verbal. Akhirnya yang muncul adalah cengeng dan gelisah. Suhunya meningkat, nafsu makan turun, kemudian tinja atau fesesnya cair, bisa berupa lendir dan tidak menutup kemungkinan diikuti keluarnya darah ya. Kemudian anusnya juga bisa lecet. Ini karena kita tahu feses atau tinja mengandung zat-zat sampah yang tidak lagi digunakan oleh tubuh. Nah, ketika tidak segera ditangani, kemudian dalam artian feses tadi menumpuk di area anus gitu ya, tanpa cepat untuk dibersihkan atau ditangani, akan mengakibatkan bisa terjadinya lecet atau kemerahan begitu. Kemudian manifestasi klinis yang lainnya dehidrasi. Bila terjadi dehidrasi, maka volume darah berkurang, nadi cepat dan kecil, detak atau denyut jantungnya cepat, tekanan darah menurun, kemudian diakhiri dengan syok. Berat badan menurun, turgor kulitnya menurun gitu ya. Jadi kemudian mata dan ubun cekung, cowong gitu ya kalau bahasanya gitu. Kemudian mulut dan kulit menjadi kering ya, selayaknya orang yang dehidrasi gitu ya. Jadi kulitnya tampak kering, kemudian bibirnya juga membran mukosanya kering begitu. Itu tanda-tanda gejala pada diare. Oke, sekarang kita akan membahas terkait pemeriksaan diagnosanya. Jadi apa sih pemeriksaan yang bisa dilakukan pada orang-orang dengan diare begitu. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan darah rutin, laju endap darah atau CPR, C-reactive protein. Ini akan memberikan informasi mengenai tanda infeksi atau adanya inflamasi. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan fungsi ginjal dan elektrolit untuk menilai gangguan keseimbangan cairan elektrolit. Nah, pada pasien-pasien dengan diare akan dipantau kadar elektrolitnya begitu. Natrium, kalium, klorida itu yang akan dipantau secara ketat. Kemudian pemeriksaan kolonoskopi untuk mengetahui penyebab diare. Nah, ini dimasukkan kamera optik begitu ya sampai ke kolon atau usus gitu untuk dilihat secara langsung apakah ada kelainan secara anatomis di bagian ususnya atau kolonnya begitu. Kemudian pemeriksaan CT scan bagi pasien yang mengalami nyeri perut hebat untuk mengetahui kecurigaan adanya perforasi usus. Jadi jangan sampai kecolongan katakan begitu ya. Jadi untuk mengetahui benar-benar di dalamnya organ pencernaan itu apakah ada kelainan ataukah tidak gitu. Oke, sekarang komplikasinya. Nah, ketika tidak ditangani dengan baik atau tidak ditangani dengan cepat begitu, ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada pasien-pasien dengan diare. Yang pertama adalah kehilangan air atau dehidrasi. Nah, kita tahu dengan seiring meningkatnya frekuensi dari diare, maka besar kemungkinan pasien juga akan mengalami kehilangan air dalam jumlah yang cukup banyak.
Dehidrasi terjadi karena kehilangan air atau outputnya lebih banyak dari input atau pemasukan gitu ya. Nah, ini merupakan penyebab terjadinya kematian pada diare. Jadi banyak pasien yang meninggal karena diare itu disebabkan karena komplikasinya yaitu dehidrasi. Kemudian gangguan keseimbangan asam basa bisa terjadi karena kehilangan natrium bikarbonat bersama feses, metabolisme lemak yang tidak sempurna sehingga benda kotor tertimbun dalam tubuh gitu ya. Terjadi penimbunan asam laktat karena adanya anoreksia jaringan. Nah, itu mekanisme terjadinya gangguan keseimbangan asam basa. Kemudian hipoglikemia pun juga bisa terjadi. Nah, hipoglikemia terjadi pada 2-3% pasien yang menderita diare. Ya, ini lebih sering pada anak-anak yang memiliki riwayat kekurangan kalori, protein atau KKP. Terjadi karena adanya gangguan penyimpanan atau penyediaan glikogen dalam hati dan adanya gangguan etabol dari glukosa. Gitu. Itu kondisi hipoglikemia. Kemudian komplikasi yang lainnya adalah gangguan gizi. Terjadinya penurunan berat badan dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan oleh karena makanan sering dihentikan oleh orang tua karena takut diare atau muntahnya bertambah hebat. Padahal begitu ya, seiring dengan output yang berlebihan, inputnya pun juga harus dipertahankan atau ditingkatkan supaya balance atau supaya seimbang. Tidak bukan malah justru dikurangi gitu ya. Nanti kalau misalkan dimasuki makanan atau minuman lagi malah tambah muntah anak saya. Nah, itu yang harus diwaspadai begitu ya. Jadi pemberian makanan ini bisa diberikan secara porsi sedikit ya, sedikit tapi sering gitu. Kemudian yang terakhir adalah komplikasinya adalah gangguan sirkulasi. Ini sebagai akibat diare dapat terjadi renjatan hipovolemik, akibatnya perfusi jaringannya berkurang dan terjadi hipoksia, kemudian kondisi asidosisnya bertambah berat, kemudian dapat menyebabkan perdarahan otak sampai menyebabkan kesadaran menurun, dan bila tidak segera ditangani pasien akan meninggal. Jadi penyebab utamanya adalah tetap terkait kehilangan air atau dehidrasi, jatuh ke kondisi shock hipovolemik, kemudian jika terus-menerus dibiarkan bisa terjadi kematian gitu. Kemudian sekarang penata laksanaannya bisa diberikan pemberian cairan ini untuk menggantikan cairan yang hilang atau mencegah terjadinya dehidrasi gitu ya. Bisa jenis cairannya, kemudian cara memberikan cairannya, jumlah pemberiannya gitu ya. Bisa diberikan cairan peroral gitu. Pada pasien dengan dehidrasi ringan dan sedang diberikan cairan peroral berupa cairan yang berisikan NaCl, kemudian KCl dan glukosa gitu. Kemudian kalau pada pemberian parenteral itu biasanya pada bayi atau pasien yang mengalami dengan malnutrisi gitu. Jadi biasanya diberikan cairannya ringer laktat gitu. Kemudian, seberapa banyaknya itu tergantung pada derajat berat atau ringannya dehidrasi yang diperhitungkan dengan kehilangan cairan sesuai dengan umur dan berat badan. Jadi yang di tabel-tabel tadi itu menjadi acuan atau patokan dalam memberikan terapi cairan pada pasien dehidrasi gitu. Kemudian pemberian diet. Nah, ini cara pemberian makanannya bagaimana begitu ya. Jadi tetap diberikan ASI, bisa diberikan susu formula, makanan setengah padat atau susu khusus. Nah, makanan setengah padat atau bubur atau makanan padat nasi tim gitu ya, bila anak tidak mau minum susu karena di rumah tidak biasa minum susu gitu ya. Kemudian susu khusus disesuaikan dengan kelainan yang ditemukan, misalnya susu yang tidak mengandung laktosa atau asam lemak yang berantai sedang atau tidak jenuh gitu. Kemudian penata laksanaan yang lainnya adalah obat-obatan. Ini bisa diberikan antibiotik gitu ya antibiotik boleh diberikan ketika yang pertama ditemukan bakteri patogen pada pemeriksaan mikroskopik dan atau biakan feses atau tinja. Kemudian pada pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis ditemukan darah.
Kemudian secara klinis terdapat tanda-tanda yang dapat mendukung adanya infeksi pada pasien. Kemudian neonatus yang diduga infeksi nosokomial begitu. Jadi itu yang bisa atau indikasi-indikasi yang bisa seseorang diberikan antibiotik. Kemudian antipiretik ya diberikan ketika terjadi peningkatan suhu tubuh begitu. Kemudian pemberian zinc ini terbukti mampu mengurangi lama dan derajat atau tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi BAB, kemudian mengurangi volume feses. Nah, itu beberapa fungsi dari pemberian zinc. Kemudian penularannya. Nah, bagaimana? Jadi ternyata diare ini bisa menular. Yang pertama, bisa menyebar melalui fekal oral, antara lain melalui makanan atau minuman yang tercemar atau kontak langsung dengan feses dari pasien. Kemudian perilaku. Nah, ada beberapa perilaku yang bisa menularkan atau memudahkan untuk penularan diare. Jadi yang pertama, tidak memberikan ASI secara penuh 4-6 bulan pertama kehidupan. Menggunakan botol susu, menyimpan makanan masak pada suhu kamar, menggunakan air minum yang tercemar, tidak mencuci tangan sesudah membuang feses anak, tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah menyuapi anak, dan tidak membuang feses termasuk feses bayi secara benar begitu. Nah, di sini penggunaan botol susu. Jadi nggak boleh menggunakan botol susu. Boleh, akan tetapi perlu diperhatikan higienitasnya begitu ya. Jadi bagaimana kebersihannya, bagaimana cara mencucinya, gitu ya. Apakah dia sudah cukup bersih dan steril untuk digunakan lagi, itu yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana cara pencegahan diare? Jadi yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun sampai bersih pada 5 waktu penting, gitu. Kalau di tenaga kesehatan kan 6 langkah di 5 momen. Kalau pada orang awam untuk pencegahan diare ini ada 5 waktu penting kapan harus melakukan cuci tangan dengan sabun. Yang pertama, sebelum makan. Nah, ini juga perlu dibiasakan pada anak dan anggota keluarga yang lain untuk mencuci tangan sebelum makan. Kemudian sesudah BAB, sebelum menyentuh balita, setelah membersihkan balita yang BAB, kemudian sebelum memasak atau menghidangkan makanan. Jadi minimal di 5 waktu penting itu wajib hukumnya untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian mengkonsumsi air bersih dan sehat, diutamakan air matang. Kemudian pengolahan sampah yang baik, gitu ya. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan MCK atau mandi cuci kakus, buang air besar pada jamban atau WC, itu yang harus upaya-upaya yang harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya diare, gitu ya. Oke, nursing diagnosis yang bisa muncul pada kasus-kasus diare ini tidak terbatas hanya pada diagnosa ini saja, tetapi sesuai dengan respon yang muncul pada pasien. Sekali lagi, tidak terbatas pada hanya ini saja diagnosa yang muncul. Yang pertama, hipovolemia, kemudian nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, kemudian nyeri akut, kemudian kerusakan integritas kulit, hipertermi dan defisien pengetahuan dan lain-lain. Sesuai dengan respon yang muncul pada pasien dan keluarga. Kenapa saya katakan keluarga? Karena di sini kita berbicara konteksnya adalah asuhan keperawatan anak, gitu. Oke, kemudian kita akan lanjut dengan pembahasan terkait tipes abdominalis, ya, atau orang awam menyebutnya tipes. Penyakit infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi. Penyakit infeksi yang terjadi pada usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhi yang ditularkan melalui makanan, mulut, atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Itu definisinya, ya. Kemudian etiologinya tadi ya, bakteri Salmonella typhi. Ada yang paratipi A, paratipi B, dan paratipi C. Itu untuk penyebab dari tipoid. Penularannya, jadi ternyata selain diare tadi yang bisa menular, tipoid pun juga bisa menular, begitu ya. Penularannya apa? Lewat apa? 5F. Ini untuk jembatan keledainya, untuk memudahkan kita untuk mengingat. Jadi yang pertama adalah food atau makanan, begitu. Jadi makanan ini yang terkait dengan hygiene.
bisa karena makanan yang tercemar gitu ya. Kemudian finger, dari jari, tangan atau kuku terkait dengan perilaku cuci tangan. Kemudian vomitus, ini harusnya pakai V begitu ya, atau muntahan. Kemudian fly atau lalat. Kemudian feces atau tinja. Itu rute-rute penularan dari tipoid. Manifestasi klinisnya, jadi masa inkubasi tipoid 10-20 hari. Klien biasanya mengeluh nyeri kepala gitu ya. Kemudian terlihat lemah dan lesu. Kemudian demam yang tidak terlalu tinggi berlangsung selama 3 minggu. Spesifiknya, demamnya meningkat pada malam hari dan menurun pada pagi hari, begitu. Pada minggu kedua, suhu tubuh akan terus meningkat dan pada minggu ketiga suhu akan berangsur-angsur turun dan kembali normal. Manifestasi klinis yang lainnya adalah nafas berbau tidak sedap, kering, bibir kering dan pecah-pecah. Lidah tertutup selaput putih kotor. Nah, ini juga spesifik gitu ya, kalau pada orang tipoid lidahnya akan kotor. Ujung dan tepinya kemerahan. Abdomen ditemukan keadaan perut kembung. Kemudian hati dan limpa membesar disertai dengan nyeri pada perabaan, nyeri tekan biasanya. Kemudian terjadi konstipasi atau bisa juga terjadi diare atau bahkan BAB-nya normal. Nah, ini beberapa tanda dan gejala ya. Tadi yang sudah kita jelaskan, beberapa demam, sakit kepala, kemudian mual muntah, nyeri pada perut, kemudian kemerahan, kemudian konstipasi atau diare, kehilangan nafsu makan. Itu beberapa manifestasi klinis atau tanda gejala pada penyakit tipoid. Tes diagnosanya. Jadi sebenarnya untuk mendiagnosa tipoid ini yang paling ideal adalah pemeriksaan kultur. Jadi kultur darah gitu ya, itu sangat-sangat spesifik untuk atau sangat direkomendasikan untuk pemeriksaan diagnostik atau menegakkan diagnosa tipoid. Karena apa? Karena bakteri EMI itu masih sangat terjadi pada minggu-minggu pertama dan awal minggu kedua, begitu. Itu akan menunjukkan hasil kultur darah yang positif 40-60%, gitu ya. Jadi idealnya adalah menggunakan kultur. Kemudian tes PCR gitu. Jadi pemeriksaan whole blood culture PCR terhadap Salmonella typhi hanya membutuhkan waktu kurang dari 8 jam. Sensitivitasnya tinggi sehingga lebih unggul gitu ya. Jadi lebih cepat. Kalau kultur tadi biasanya waktunya 5-7 hari atau 1 minggu baru keluar hasil. Oh, ternyata ditemukan adanya bakteri Salmonella typhi. Tapi kalau pada pemeriksaan PCR ini lebih cepat, dia ada di 8 jam sudah bisa keluar hasil. Tapi memang untuk harga pemeriksaannya pun juga cenderung lebih mahal ketimbang pemeriksaan yang lain. Nah, yang banyak digunakan adalah pemeriksaan Widal, mengukur kadar antibodi terhadap antigen O dan H pada Salmonella typhi dan sudah digunakan lebih dari 100 tahun. Jadi menggunakan prinsip reaksi antigen antibodi akan bereaksi terhadap antigen yang dianggap sebagai benda asing, yaitu dengan menghasilkan penggumpalan. Ya, jadi jika seseorang terinfeksi, maka tubuhnya akan memproduksi antibodi. Antigen yang digunakan berasal dari komponen kuman Salmonella typhi, paratyphi A, paratyphi B. Ya, jadi yang antigen H itu berasal dari flagel atau alat gerak kuman, kemudian antigen O-nya berasal dari tubuh kuman. Bagaimana cara membacanya gitu ya? Jadi tes Widal dinyatakan positif jika titer antibodi O atau H naik hingga 4 kali lipat. Misalnya yang pertama dia hasilnya 1/80, kemudian diulang menjadi 1/320. Wah, ini sudah dinyatakan positif tipoid begitu ya. Jadi bisa diulang setelah terjadi peningkatan yang 4 kali lipat dari tes yang pertama begitu. Nah, ketika dinyatakan negatif, bukan berarti demam tipoid itu tidak ada. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan Widalnya negatif. Yang pertama, jumlah bakterinya kurang banyak gitu. Jadi bakterinya ada, cuma dia jumlahnya sangat sedikit. Atau pasien telah menjalani pengobatan dengan antibiotik, atau karier. Jadi dia ada bakteri Salmonella typhi dalam darah tapi tidak muncul gejala klinis, jadi hanya sebagai karier atau pembawa saja begitu.
Penata laksanaannya secara farmakologis, pemberian antibiotik gitu ya, bisa digunakan untuk menghentikan dan memusnahkan penyebaran kuman. Biasanya diberikan kloramfenikol, tiamfenikol, trimoxazol dan lain sebagainya. Untuk keperawatannya, jadi pasien harus tirah baring ya minimal 7 hari. Kemudian atau kurang lebihnya selama 14 hari. Mobilisasi sesuai dengan toleransi dan perlu sekali untuk menjaga hygiene perseorangan, kebersihan tempat tidur, pakaian dan peralatan yang dipakai oleh pasien. Kemudian untuk pencegahannya sama sebenarnya konsepnya dengan diare gitu ya. Personal hygiene gitu ya, atau perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan setelah dari toilet dan khususnya sebelum makan atau mempersiapkan makanan. Hindari minum susu yang mentah. Hindari minum air mentah. Kemudian rebus air sampai mendidih dan hindari makanan yang pedas karena akan memperberat kerja usus dan pemberian vaksin. Itu juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya tipoid. Untuk nursing diagnosisnya bisa muncul hipertermi, defisit volume cairan, ketidakseimbangan nutrisi, kemudian nyeri akut dan lain sebagainya. Saya tekankan sekali lagi, tidak hanya diagnosa ini saja yang bisa muncul, akan tetapi bisa muncul juga diagnosa keperawatan yang lain sesuai dengan respon pada pasien dan keluarga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharekan atau saya bagikan terkait asuhan keperawatan pada anak dengan diare dan tipus abdominalis. Jadi semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.